Park Hang-soo jika menjadi pelatih timnas Malaysia masih kalah dari Sintayong di timnas Indonesia. Lantas, berapa perbedaannya? Mengutip dari The Star via TTAO 247, Park Hang-soo kabarnya menerima $60.000 Amerika atau setara 977 juta per bulan. Bayaran itu masih lebih tinggi ketimbang gaji yang diterima Park Hang-seo saat menukangi timnas Vietnam pada 2017 hingga 2023, yakni $50.000 Amerika atau setara 815,1 juta rupiah per bulan. Nominal itu masih kalah ketimbang gaji Shin Tae-yong di periode pertama melatih timnas Indonesia, 2019 hingga 2024. Saat itu, pelatih 53 tahun ini menerima $83.300 Amerika atau setara 1,35 miliar rupiah. Untuk gaji Sintayong di periode kedua, 2024 hingga 2027, belum diketahui besarannya. Namun, disinyalir lebih besar ketimbang di periode pertama. Satu hal yang pasti, jika benar Federasi Sepak Bola Malaysia menunjuk Park Hang-soo, kekuatan timnas Malaysia layak diwaspadai. Sebab, Park Hang-soo terkenal sukses saat membesut timnas Vietnam. Ia menjadi pelatih pertama yang membawa timnas Vietnam lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, 2022. Pelatih asal Korea Selatan ini juga mengantarkan timnas Vietnam juara Piala AFF 2018, membawa tim U23 kampiun SEA Games 2019 dan 2021, serta lolos ke final Piala Asia U23 2018 dan melaju hingga semifinal Asian Games 2018. Saat membesut timnas Vietnam, Park Hang-soo menjadi momok timnas Indonesia asuhan Sintayong. Tak pernah satu kali pun Sintayong mengantarkan timnas Indonesia menang atas Vietnam racikan Park Hang-soo. Jika benar Park Hang-soo menangani timnas Malaysia, Sintayong berpotensi membalaskan dendam. Hal itu karena timnas Indonesia asuhan Sintayong saat ini jauh berbeda ketimbang yang berhadapan dengan Vietnam asuhan Park Hang-soo pada 2021 hingga 2023. Terbukti dalam 3 pertemuan terakhir, Shin Tae-yong mengalahkan timnas Vietnam asuhan Philippe Troussier. Sekarang menarik menanti kelanjutan masa depan Park Hang-soo yang sebelumnya sempat dikait-kaitkan dengan timnas India. Pelatih timnas Indonesia, yaitu Shin Tae-yong, mendapatkan gaji yang lebih besar jika dibandingkan dengan kompatriotnya yang kini melatih timnas Vietnam, yaitu Park Hang-soo. Secara perbandingan, PSSI harus mengeluarkan dana yang cukup besar kepada Shin Tae-yong selama melatih timnas Indonesia di berbagai kelompok usia, mulai dari U19, U23, hingga senior. Angka yang diterima Shin Tae-yong memang relatif lebih besar apabila dibandingkan dengan nominal yang diterima Park Hang-soo sebagai pelatih timnas Vietnam. PSSI memang belum pernah merilis secara resmi biaya yang dikeluarkan setiap bulannya untuk membayar upah pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun, Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan, pernah membocorkan nominalnya. Hal itu dikatakan Iwan Bule ketika menjalani sesi wawancara di kanal YouTube milik Deddy Corbuzier. Namun demikian, ia menyebut bahwa angka tersebut dibayarkan PSSI untuk keseluruhan, yakni termasuk gaji Shin Tae-yong dan para asistennya. Iwan Bule mengatakan, uang tersebut juga belum termasuk fasilitas yang harus disediakan oleh pihak federasi untuk menunjang kehidupan para pelatih timnas Indonesia. Sebab, Shin Tae-yong dan para asistennya juga berhak mendapatkan tempat tinggal dan transportasi selama tinggal di Indonesia. Angka tersebut sebelumnya juga pernah disorot oleh media Vietnam, yaitu Dan Viet. Menurut laporan yang diperoleh media tersebut, Shin Tae-yong menerima gaji sebesar $1 juta AS. Jumlah biaya yang dikeluarkan PSSI itu setara dengan angka 14,2 miliar rupiah per tahun atau 1,1 miliar rupiah per bulannya. Dengan gaji sebesar 1,1 miliar rupiah yang diterima setiap bulannya, maka Shin Tae-yong menerima upah yang lebih besar ketimbang kompatriotnya, yaitu Park Hang-soo.